Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih bersama kami Ano Channel, ngajinya untuk kita-kita. Sekarang kami berada di Tanah NU Center Kepulauan Riau, yang akan menjadi tempat rumah kita bersama, khususnya warga Nahdien, umumnya kepada segenap kaum muslimin wal muslimat Kepulauan Riau. Pada siang hari ini kami akan mereview rangkaian pembangunan yang sedang dijalankan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini juga kami berjanji bertemu dengan Ketua Pembangunan NU Center yang akan mengulas rangkaian pembangunan, rangkaian kebutuhan, dan rangkaian perihal-perihal yang bisa menyokong cepat berdirinya NU Center kita. Bisa kita tengok sekarang masih ada dalam proses pembangunan. Nanti kita akan ulas lebih dalam seperti apa di dalamnya dan bagaimana kita bisa berkontribusi. Mari kita langsung bisa menuju ke lokasi, kita temui Ketua Pembangunan NU Center Provinsi Kepulauan Riau. Mari tetap stay tune di Ano Channel. Ayo kita langsung masuk ke dalam menengok review NU Center kita. Masjidnya sudah mulai dibangun, ada apa di dalamnya, dan seperti apa rangkaian yang akan kita wujudkan bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ikuti Ano Channel. Ayo kita go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak, Mas Riz. Iya. Boleh buka apa? Tetap jaga jarak. Terima kasih, Mas. Ya. Mohon maaf, kami dari Ano Channel, anak Nahdlatul Ulama yang aktif dalam rangkaian dakwah online ya, karena kami ini melihat rangkaian NU Center yang sedang dibangun. Kami mencoba mereview rangkaian kegiatan juga berkaitan dengan kebutuhan dan yang lain. Nanti mohon izin, nanti ada beberapa pertanyaan dari kami biar bisa mencerahkan juga nanti kepada masyarakat, khususnya Nahdien di Kepulauan Riau dan tentunya umumnya kepada segenap kaum muslimin wal muslimat di mana berada. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Dige. Ya. Mohon maaf, kami awali dengan alhamdulillah kita sudah nampak ada wujud bangunan. Nah, tapi kira-kira nih rangkaian luas lahan yang dipunyai NU Center sendiri berapa kira-kira? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano Channel yang sudah bersama kita pada siang sore hari ini di lokasi NU Center ya. Siap. Nah, sedikit flashback ya, bahwa saya sebenarnya kapasitas saya di dalam secara struktur organisasi NU, saya Ketua HPN, Himpunan HPN pengusaha ya, pengusaha Nahdien. Nah, kurang lebih sebulan yang lalu kami diundang rapat. Siap. Oleh beliau-beliau pengurus NU Provinsi membahas mengenai rencana pembangunan NU Center. Siap. Nah, pada saat itu singkat cerita diputuskan untuk memulai pembangunan masjid ini. Alhamdulillah. Nah, saya dapat amanah, walaupun saya sebagai ketua HPN, tetapi saya dapat amanah untuk mewujudkan hasil rapat tersebut, yaitu memulai pembangunan masjidnya dulu, kan gitu ya. Jadi lahan ini seluas 1 hektar kurang lebih. 1 hektar Pak ya? Ya, 1 hektar. Lumayan luas lah berarti. Lumayan luas. Ini dari ini sampai sana. Cuman itu masih ada terhalang pekerjaan besar kita, ada bukit batu. Ya, bukit batu. Tapi insya Allah nanti dengan perlahan-lahan nanti bisa habis itu. Ya. Maka apa yang kita bisa bangun pertama adalah lahan yang sudah siap dulu di depan ini untuk kita wujudkan. Pertama kali adalah masjid. Masjidnya dulu. Ya. Nah, masjid ini dibangun sesuai dengan amanah hasil rapat waktu itu. Jadi saya mengikuti amanah hasil rapat, saya wujudkan masjid ini dengan ukuran 9 meter kali 9 meter. Itu bangunan intinya. Bangunan intinya ya. Kemudian selasarnya ada 3 meter, 3 meter, 6 meter. Jadi 15 meter kali 15 mohon maaf nih Pak, yang menjadi pemikiran kami ini, kayaknya ada yang unik sedikit ini. Ukurannya kenapa 9 kali 9? Kan gitu, kayaknya ada filosofi tersendiri yang tersimpan di dalamnya kayaknya.
Apakah ikut dakwah Wali Songo dan yang lainnya, gitu kan? Ya. Gimana filosofi yang itu tadi tebakannya tepat sekali. Oh gitu. Jadi sesuai dengan saya juga mendengarkan hasil musyawarah waktu itu, banyak beliau-beliau tadi kenapa juga memutuskan 9x9. Ternyata juga pertama filosofi Wali Songo tadi ya, dengan filosofi yang begitu dalam. Kemudian kebetulan juga pada saat yang berdekatan, ini angka 9 ini angka yang bisa dirangkai ke semuanya. Siap. Jadi pada saat itu bisa diputuskan dalam waktu tidak lama setelah musyawarah adalah jamnya juga jam 9. Jam 9. Wah. Tanggal 9. Bulan 9. Alhamdulillah serba 9 berarti ya. Semoga angka terbesar, angka 9 itu bisa benar-benar kita wujudkan menjadi kebanggaan warga Nahdien gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka dengan semangat yang tinggi ya, kaum Nahdien di Batam pada saat hasil musyawarah kita sosialisasikan lewat media sosial. Siap. Berkenaan dengan pendanaan di dalam pembangunan ini, alhamdulillah luar biasa peran serta Nahdien. Ya. Sekaligus kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun biaya untuk pembangunan ini tetap masih membutuhkan perlu tambahan. Nah ini yang gitu ya? Yang paling penting hanya itu, Mas Sulis. Jadi gini, dengan rangkaian yang akan dilaksanakan, tentunya akan membutuhkan dana yang sangat luar biasa. Ya. Untuk estimasi masjidnya aja sendiri ini kira-kira berapa? Estimasi anggaran yang dibutuhkan sampai betul-betul menjadi bangunan yang diidam-idamkan sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi masjid ini kan berawal ya. Berawal dari musyawarah waktu itu. Yang penting wujud dulu ya. Yang penting ada dulu. Ya. Bahkan yang penting sementara dari masjid dulu lah kan. Bahasa-bahasanya kan bahasa-bahasa yang simple mudah gitu ya. Tapi dalam realisasinya akhirnya para jamaah juga pengurus pada hampir tiap hari kemari akhirnya muncul satu tuntutan untuk lebih baik. Tuntutan kebutuhan apa tuntutan jangan gitu. Cita-citanya gitu. Jadi akhirnya tadinya itu grade-nya segini ya, minta segini. Oh gitu ya. Akhirnya jadinya segini juga. Akhirnya bisa juga gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau ini 15x15 itu kurang lebih kan 225 meter persegi ya, Pak Imran ya. 225 meter persegi itu kalau kurang lebih nih per meter persegi 5 juta saja. Nah, tinggal dikalikan lah kurang lebih itu ya. 1,1 M gitu ya. Tapi artinya nanti itu sempurna gitu sempurna ya. Gitu ya. Dari di ukuran yang 15 kali 15 karena ini baru 9 kali 9. Ini sudah 15 kali 15. Oh, ini 15 kali 15 ya. Ya tadi itu. Awalnya 9 kali 9 begitu kita realisasikan, ternyata kurang. Ya sudah. Akhirnya alhamdulillah. Tetap 9 kali 9 bangunan intinya di dalam. Oh, bangunan intinya di dalam. Tetapi selasarnya kiri kanan 3 meter, akhirnya ditambah 6 meter, 9 tambah 6 15 meter. Boleh minta izin Pak Sulis? Kita bisa masuk ke dalam biar bisa kita tengok bersama-sama seperti apa keadaannya dan nantinya mau kita apakan lagi kan? Silakan. Jadi bangunan ini kurang lebih tidak lama lagi sudah bisa kita pergunakan lah ya. Kita pakai untuk sholat. Nah ini perkembangannya, ini dalam waktu yang kita laksanakan kurang lebih 1 bulan yang lalu kita mulai dari pondasi, kemudian ini sudah mulai pemasangan atap, dinding juga sudah mulai, insya Allah minggu besok ya, dalam waktu seminggu ke depan atap sudah selesai, plesteran pun sudah selesai, ya paling lambatnya 2 minggu lagi bisa dipakai. Sudah bisa dipakai. Alhamdulillah. Berarti kewajiban kita nanti sebagai warga Muslim, khususnya warga Nahdien tentunya kan, harus juga memakmurkan masjid kita kan gitu. Yang sudah kita perjuangkan fisiknya, kemakmurannya harus kita jaga juga kan gitu. Berarti ini 9 kali 9. 9 ini 9. Kemudian tambah ada selasar 3 meter. Selasar di sana juga 3 meter. Selasar yang di depan juga 3 meter. Kemudian setelah bangunan masjid ini selesai, dalam waktu yang tidak lama lagi, artinya dilanjutkan dengan pembangunan toilet umum. Kalau tempat wudhu sudah satu paket ya. Tapi toilet umum nanti akan langsung kita bangun. Toilet umum, rumah imam,
ada satu lagi rumah Ustadz, Siap. kemudian kantor. NU Center. Siap. Jadi artinya apa? Nanti setelah pembangunan masjid ini selesai, langsung kita lanjutkan dengan pembangunan Progres selanjutnya, Ya. tahap kedua. Insya Allah. Ya berarti kan dengan rangkaian pembangunan yang akan kita rasakan membutuhkan dana yang begitu banyak. Untuk rangkaian pendanaan sendiri, kira-kira seperti apa kendala dan apa yang telah didapat dari warga muslim sendiri khususnya di kota Batam dan Kepri mungkin umumnya Ya. seluruh Indonesia. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kita Nahdien Siap. atas partisipasi untuk pembangunan masjid ini. Berarti tanggapannya sangat luar biasa, Sangat luar himmahnya. Jadi maka pada saat nanti ini progresnya sesuai dengan apa yang kita schedulekan, kemudian akan kita lanjutkan dengan bangunan-bangunan pelengkap yang lain. lainnya. Harapan kami selain nanti peran serta dari saudara kita Nahdien, Siap. juga tentunya nanti kalau nggak salah ya tanda petik nanti akan diharapkan lah ya Ya. peran serta pendanaan dari pemerintah daerah baik kota maupun provinsi ke depan ya. Oh gitu. Ya. Berarti mungkin selama ini belum tersentuh ke arah situ. Mungkin ya memang faktanya belum ya. Faktanya karena belum. Tapi nggak tahu yang Ya, lama ya. Tapi betul. artinya ini yang sampai saat ini masih dalam koridor bahwa- Nahdien. dan Nahdien. Nah, ya. Artinya kemampuan atau semangat besar Nahdien ini sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Makanya dari kita, oleh kita dan tentunya untuk kita. Ya, Gitu. Mohon izin, kami biasanya manggilnya Mas Sulis gitu. Padahal kenapa oke? Monggo. Oke. Ya. Untuk rangkaian pembangunan ini sendiri kan kita mulai dan tadi jenengan sampaikan bahwasanya ada wujud bangunan-bangunan yang menjadi cita-cita yang lainnya Ya. dalam lahan 1 hektar tersebut. Kira-kira bangunan apa aja yang dicita-citakan bersama oleh warga Nahdien di Kepulauan Riau ini, Mas? Ya. Sesuai dengan master plan untuk 1 hektar tanah ini selain masjid Siap. nanti sudah direncanakan ada Aula, gedung aula, terus gedung perkantoran. kantoran, Aula ini sifatnya untuk kegiatan internal Nahdien maupun untuk Umum, eksternal, ya. umum. Misalnya nanti karena ini tanahnya ada tempat yang strategis, kemungkinan nanti juga akan bisa kita sampaikan ke masyarakat umum. Mana tahu ada yang mau memakai ya kami nanti manajemen nanti akan mengatur. Siap. Kemudian di belakang sana itu nanti akan ada planning kita itu bangunan tinggi. Bangunan tinggi. Bangunan tinggi. Berupa wujud apa perkiraan? Cita-citanya itu? Wujudnya adalah merupakan bangunan semacam mes gitu ya. Mes Tapi tanda petik ya mes komersial gitu. komersial. Artinya Jadi seperti penginapan ataupun hotel gitu. kurang lebih Kurang demikian. lebih demikian. Tetapi kalau di Jakarta kan ada asrama haji ya. Ada asrama haji. Ya, ataupun di di Batam Di Batam juga ada, gitu di ya. Tasmania Maksudnya ada. kita NU harus punya. Oh siap. Karena tadi saya sampaikan sesuai dengan harapannya adalah NU di Batam ini atau di Kepri itu akan menjadi sentranya untuk kawasan Asia Tenggara. Artinya apa? Kami harus siap juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang nantinya akan digunakan untuk sebagai sentralnya Asia Ya. Tenggara itu. Bisa dibilang kalau bahasanya itu bisa didengerin tadi, bisa ditengok bahwasanya implementasi dari NU tingkat nasional harusnya ada di Kepri. Seperti itu ya. Iya. Bukan di Kepri untuk ke nasional, tapi kalau bisa ke wilayah Asia Tenggara minimal. Kan gitu kayaknya seperti itu. Insya Allah, Jadi ya. himmah cita-cita yang tinggi tersebut berkaitan dengan fasilitas yang akan kita siapkan menunjang kebutuhan masyarakat berkaitan dengan aula, berkaitan dengan tempat untuk menginap dan yang lainnya, tentunya harusnya sangat memadai. Kita harus siapkan. Nah, kita harus siapkan seperti itu. Maka itu sesuai dengan bidang kami yang Siap. memanakan kami kaitan dengan bagian bangun membangun kan saya nih. Oh, yang berarti- saya pahami itu. Oh, berarti yang saya pahami itu. Nanti artinya nanti untuk bidang-bidang lain ya, nanti ada ini masih kadang di Lazisnu juga nanti Siap. akan mengimbangi, Siap. akan mengimbangi dengan filosofi-filosofi tadi bahwa NU Batam atau Kepri ini adalah NU-nya yang nanti akan mencakup bahasanya menurut saya yang Siap. artinya adalah Asia Tenggara. Nah, perlu didengarkan, perlu ditengok. NU Kepri adalah wujud mukanya NU nasional yang ada di Asia Tenggara.
Berarti kita semua sebagai warga Nahdien khususnya dan kepada segenap kaum muslimin wal muslimat tentu harus tetap siap bekerja sama, siap mensupport agar cepat terlaksana wujud tersebut, kan gitu. Ya. Nah, mungkin untuk biar jamaah ataupun nanti kaum muslimin dan muslimat mempermudah rangkaian untuk berdonasi nih. Oh gitu ya? Oh ya, tadi kan mungkin kan tentunya kita membutuhkan dana yang sangat banyak untuk menjalankan rangkaian bangunan sebesar itu, biar jamaah lebih mudah berdonasi seperti apa kira-kira? Ya, harapan kami saat ini juga zaman makin maju ya, berkaitan dengan donasi dan sebagainya. Nanti Mas Ganang ya nanti bisa memberikan keterangan yang lebih pas mungkin ya. Siap. Lajis siap. Kamu kok izin Mas Ganang. Izin. Ini kan Night Center dibangun. Nah, bagaimana masyarakat kita agar lebih mudah berdonasi kira-kira ini, biar lebih mempercepat rangkaian pembangunan yang ada di NU Center Provinsi Kepulauan Riau. Pertama-tama kita mesti bersyukur nih. Siap. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita menunggu nih. Sudah berapa lama kita menunggu terwujudnya, terrealisasinya NU Center, dan baru mungkin kurang lebih 1 bulan kemarin baru dimulai ya, Mas Elis ya. Jadi itu rasa syukur yang luar biasa, khususnya bagi warga Nahdien yang ada di Kepri ya. Perlu bangga juga kita istilahnya. Jadi untuk mempermudah warga Nahdien maupun kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, untuk berdonasi atau dalam bentuk fisik, material maupun non material, untuk memudahkan dapat mentransfer ke rekening Masjid An-Nahdhah di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 728892998899. Siap. Oh, nanti berarti di rekening Syariah Mandiri. Syariah Mandiri. Nah, nanti insya Allah akan ditulis di bawah ini kan gitu. Nah, nanti kita tuliskan di bawah ini biar kaum muslimin muslimat lebih mudah untuk berdonasi. Siap. Apalagi zaman sudah canggih. Nah, dari rumah aja tinggal pencet-pencet 1 menit udah keluar barang itu. Insya Allah ya, semoga aja himmah cita-cita kita bersama warga Nahdien Batam, Kepulauan Riau menjadikan NU Center sebagai implementasi wujud muka dari pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta benar-benar bisa cepat terrealisasi. Ya, ini tanggapannya dari jamaah kita ini seperti apa kayaknya gitu. Jadi kan harus ada flashbacknya kan gitu. Karena beliau jamaah aktif di Nahdien. Kayaknya NU dari kecil ya. Iya, tapi nuakal. Jadi gimana, Bapak Imron Nurfianto? Nah, ini jamaah aktif kita yang selalu mantau di rangkaian kegiatannya. Ya, terima kasih. Tetap patut berbangga hati. Cita-cita yang sudah sekian lama terwujud dengan sentuhan-sentuhan dari profesional seperti beliau Mas Ulis sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Nahdien. Tanpa beliau mungkin juga kita nggak tahu. Cuman memang inilah bentuk Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa memang segera niatan baik harus segera dimulai. Apapun yang terjadi, tapi tanpa ada partisipasi dari jamaah yang lain, ya mungkin tidak akan bisa terwujud. Siap. Gitu. Ya, harapan kami semoga cepat terrealisasi dan semoga cepat bisa digunakan dan dimanfaatkan. Siap. Rumah kita wujudkan bersama-sama, dari kita, oleh kita, dan untuk kita tentunya. Terima kasih Mas Ulis atas waktunya mengganggu. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron waktunya. Terima kasih Mas Ganang Anu Channel. Alhamdulillah rangkaian perbincangan kita berkaitan review Masjid An-Nahdhah NU Center telah kita selesaikan, dan tentunya masih banyak lagi rangkaian bangunan yang akan dibangun di NU Center ini. Tentu tetap kami sampaikan, kami himbau, mari khususnya internal warga Nahdien kita wujudkan bersama-sama dengan berdonasi di rekening Syariah Mandiri yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa, jangan cuma menyumbang saja, kita makmurkan juga masjidnya nanti. Ada rangkaian kegiatan-kegiatan Nahdien harus kita support baik dalam segi dohiriyah ataupun batiniah. Ingat, NU Kepri, cita-cita kita menjadi wujud muka dari PBNU sebagai simbol kebesaran NU di Asia Tenggara, karena kita tepatnya di perbatasan. Mungkin
Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واشربي